Body Roadshow, Body Roadshow, Body Roadshow. Mengupas, tuntas, panen berkualitas dengan pupuk organik, cair panen tas, panen maksimal, berkualitas, tas. Mohon izin memperkenalkan diri, kami petani wilayah Kabupaten Lebak yang insya Allah akan menggarap lahan seluas 4 hektar yang rencananya mau ditanami jagung hibrida. Jagung hibrida atau jagung khusus pakan. Untuk wilayahnya ada di Kampung Hampo, Desa Sukarame, Sukajaya atau Sukarame? Desa Sukajaya. Ulangi lagi, lokasinya ada di Kampung Hampo, Desa Sukajaya, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Yang pertama yang saya hormati Pak Haji Bahrudin sebagai pimpinan PT TAS atau Tatanan Alam Segar. Yang saya hormati juga para Pak Rega, Ibu, Pak Rahman sebagai kakanda saya yang memang alhamdulillah berkat beliau bisa POC ini bisa datang ke sini atau bisa nyampe di sini. Jadi insya Allah mudah-mudahan kami sebagai petani milenial disebutnya atau para petani-petani yang lain bisa merasakan, bisa berhasil maksimal dari hasil panennya atau hasil tanamnya. Mungkin itu saja. Satu lagi, mohon maaf Ibu, Pak Haji, Pak Ega, kalau memang Bapak, kalau memang sambutan kami atau penyediaan kami kurang lengkap lah, saya apa adanya dari segi makanan, dari minuman ataupun dari tempat yang memang sederhana, tidak terlalu maksimal, mohon maaf, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja Pak Haji, Bu, dari kami. Selanjutnya mungkin kami akan tanya jawab dari petani ini yang ada di sini. Ya, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka bapak-bapak, ibu-ibu dah menyambut kita dengan baik. Jadi temanya sebenarnya sekarang tuh saya mau ngajaknya ke sharing di mana pemakaian pupuk ini udah dipakai di tempat lain dan kita cerita tentang story-nya yang bagus, nanti yang gagal juga di mana di tempat lain bisa ada kegagalan kenapa. Nah, dari kegagalan juga kita kan belajar akan mendapatkan hasil yang lebih baiknya gitu. Kalau bicara tentang pupuk, banyak yang pingin tuh satu jenis pupuk tuh instan bisa untuk semuanya, untuk masa pertumbuhan, kecambah, masa mulai udah tumbuh, vegetatif, generatif sampai masa panen. Padahal hal itu tuh harus terbagi tergantung fungsi-fungsinya yang step-stepnya harus kita kerjakan. Jadinya kalau kita kerjakan, insya Allah hasilnya juga akan sesuai harapan dan prosedur kita. Dan saya juga di lapangan yang udah tuh bingung, banyaknya tuh merasa jago tapi ujung-ujungnya bingung nih pupuk tuh, ada pupuk kimia, ada pupuk hayati, ada pupuk organik cair gitu ya, itu jenis-jenis pupuk. Terusnya nanti juga ada pembenah tanah, nanti ada anti hama. Nah, itu dari situ aja, dari nama-namanya juga itu fungsinya masing-masing ada. Makanya bagus mana pupuk kimia dengan pupuk organik katanya ya. Itu tidak bisa dibandingkan karena dua-duanya ada fungsinya masing-masing. Contoh gini, dengan pupuk kimia ini jadi tapi hasilnya misalkan tidak maksimum, atau dengan pupuk organik ini jadi hasilnya sedikit. Tapi kalau kita
kita simpulkan untuk fungsi masing-masing, kita gabungkan, akan mendapatkan hasil yang optimum karena fungsinya juga lain, gitu. Dan untuk contoh, kalau bapak-bapak lihat ya dari Permentan ada suatu tabel misalnya syarat pupuk organik, gitu. Syaratnya minimum ini, syarat pupuk hayati minimum seperti bakteri, gitu ya. Ada minimumnya, ada yang dilarangnya maksimumnya. Terus ada juga pupuk kimia. Pupuk kimia misalkan contoh makro hara NPK itu NPK makro hara itu diperlukan juga untuk di dalam pemakaian pupuk organik. Ya. Makanya itu ada misal 2-6%. Nah, kalau pupuk kimia ada cerita maksimum, kalau berlebih tidak bagus. Kalau kurang, namanya kurang ya, tidak bagus. Tapi kelebihan pupuk organik, berlebih itu bagus. Makanya di dalam pupuk organik ada standar minimum. Contoh gini, pupuk organik cair. Di situ disebutkan, ada di namanya organik itu ada C organik dan N organik, unsur karbon organik dan nitrogen organik. Itu C organik minimum 10%. N organik minimum 0,5%. Artinya berlebih nggak apa-apa, nggak ada tulisan maksimum. Nah, di dalam pupuk organik ada disebut juga satu lagi hara makro, hara mikro. Hara makro itu NPK. NPK 2-6% disebutkan ya. Nah, terusnya hara mikro ada logam-logam, CO, zinc, copper, besi. Nah, itu hara mikro itu hal yang diperlukan mineral untuk pertumbuhan tanaman. Nah, sekarang apa sih fungsinya si hara mikro? Masa makan logam gitu ya? Gitu ya. Kan dalam prinsipnya makanan tuh sebenarnya fotosintesa tuh C organ seperti CO2 menjadi glukosa. Gitu. Cuma hara mikro itu apa? Kan tidak mungkin tanaman makan logam. Nah, ternyata ada satu yang mengatakan pupuk si namanya hara itu dia tuh membantunya proses nutrisi itu masih rantai panjang, seperti protein, karbohidrat, lemak itu terurai menjadi rantai lebih pendek. Namanya kalau dari karbohidrat jadi glukosa udah nama molekul. Setelah molekul baru bisa diserap oleh tanaman. Terusnya ada misalnya protein, rantai pendeknya asam amino. Setelah asam amino bisa terserap. Waktu pertama tuh glukosa, waktu pertama protein, lemak nabati ya, lemak, terusnya tuh karbohidrat itu tidak bisa diserap oleh tanaman. Makanya ada seperti pemakaian ini pakai pupuk organik dari kohe, kotoran hewan ya. Itu kalau langsung dipakai mati. Karena pada dasarnya dia belum terurai menjadi rantai pendek, masih bentuk sama makanan. Makanya perlu difermentasi. Udah fermentasi menjadi rantai pendek biar bisa diserap oleh tanaman. Nah, jadinya kan ada subsidi juga pupuk organik yang maksud pemerintah tuh kohe gitu ya. Dan ada pupuk subsidi pupuk kimia NPK urea. Nah, sebenarnya fungsi NPK urea itu untuk mengurai si kohe ini menjadi bisa diserap oleh tanaman. Jadi si pupuk kimia bukan makanan, dia untuk membantu prosesnya itu. Dan itu di mana dilakukannya pupuk kimia itu? Sebenarnya pupuk kimia itu dilakukannya untuk pembenah tanah. Di dalam tanah tuh ada kandungan nutrisi makanan. Itu diurai sama NPK urea. Nah, kekurangannya ketika NPK urea banyak, pertama tuh di dalam tanah tuh ada kandungan makanan tadi diurai sama NPK urea tuh untuk buat tanaman. Ketika si unsur makanannya dalam tanah berkurang, si ini membantu untuk memproses makanan jadi bisa biar diserap, udah habis. Makanya ada istilah tambah ke sini pakai pupuk kimia tambah keras. Ya. Terusnya tingkat produktivitas tanaman berkurang. Kenapa? Karena unsur nutrisinya udah habis diperas oleh si unsur hara itu.
Nah, jadi kalau misalkan kita hampir semua, saya mendengarkan di Google di mana, kalau berbicara pupuk tuh membicarakan hanya dua bagian aja, masa vegetatif di mana udah tumbuh, sampai generatif, sampai mau memproduksi. Jarang membicarakan tentang pembenah tanah. Tanahnya harus subur dulu. Gitu ya. Terus jarang juga mengatakan gimana caranya tanaman itu bisa sehat sehingga produksinya bagus. Makanya kalau kita udah enak-enak nanam apa, ini jagung, tahu-tahu musim hujan keluar jamur atau ulat. Kalau udah bisa gitu, hampir umumnya gitu ya, diam kita tuh, tidak melakukan apa-apa. Karena untuk membunuh si jamur atau si hama itu memerlukan pestisida. Ya, pestisida. Pestisida itu harganya mahal. Sehingga umumnya ya udah aja pasrah. Kedua, pestisida itu akan menimbulkan residu. Residu kan namanya pestisida itu racun. Di dalam sisa tumbuhan tanaman juga tersisa racun itu. Nah, gimana cara mengakalinya? Di dalam tabel itu arahan dari Permentan ada namanya pH. pH untuk kehidupan tuh 4 sampai 10. Itu tanaman hidup. Ketika di bawah 4 mati. Ketika di atas 10 ada yang mati. Nah, di dalam pH di atas 10 umumnya jamur mati. Jamur mati, ulat mati. Kalau jamur tuh senang hidup di asam, maka pas hujan tuh asam, maka jamur hidup. Terus si ulat-ulat, ada ulatnya banyak ya, istilahnya ada namanya ulat puuk di tanah, ada jangel gitu ya. Nah, dia mati. Kenapa ulat juga mati? Karena dalam ulat tuh mengeluarkan satu cairan, biasanya dia tuh basisnya protein asam amino gitu. Kalau asam itu ya berarti mati dalam posisi alkali. Maka kita nanti ada produk garam alkali. Terus ada garam alkali, ada garam organik. Nah, di umum yang namanya garam pasti pH-nya netral. Tapi kenapa kita pakai garam alkali? Karena garamnya itu kita setting untuk biar si hama mati. Selain si garam itu untuk menjaga higienis si makhluk tanaman, kita juga bisa mematikan tanaman gitu. Dan saya kan udah kirim satu ada garam alkali. Saya garam alkali satu fungsinya umumnya tanah kita tuh kebanyakan pakai pupuk kimia atau belum pernah dipakai, cenderung si tanahnya asam. Kondisi di tanah asam itu makhluk hidup tuh banyak yang hidup, seperti ulat, cacing gitu ya, ulat, cacing gitu. Di situ hidup, makanya suka ditambahin biar naik si pH-nya, tambah namanya dolomit, kapur pertanian. Sama kita diganti sama garam alkali pH 12 itu, sehingga si tanah unsur naik gitu ya. Di situ sama saya di dalam alkali itu banyak unsur hara. Nanti unsur haranya di situ. Sehingga si garam alkali lebih cenderung Bapak pakainya untuk di tanah, untuk menghilangkan ulat-ulat situ. Nah, kedua ada juga garam organik. Garam organik itu kita setting untuk cair. Di dalam cairan itu kandungan garamnya 15-20%, yang lainnya organik dan alkalinya sampai pH 12. Di dalam pH 12 itu yang mati itu si yang makhluk hidup yang senang di kehidupan asam, makanya jamur mati sama itu. Nah, kedua, selain mematikan, kan si bakteri, si hama itu sebelum besar, misal besar seperti gini, pasti ada telurnya dulu kan, ya. Terus ada anak-anaknya. Nah, ketika itu tidak terlihat, sebenarnya itu bisa mengurangi produktivitas buah.